Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama belajar di mata kuliah kalkulus vektor. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah teorema Stokes. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas mengenai integral garis kurva tertutup C. Jika kita perhatikan gambar di samping, maka kita dapati daerah S yang diliputi oleh garis lintasan C. Dan jika kita lihat di sini terdapat tanda panah, di mana tanda panah pada garis lintasan C ini memiliki arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dari grafik tersebut, dari gambar tersebut, kita dapat menuliskan integral garisnya berupa integral garis kurva tertutup lintasan C f.dr. Selain itu, juga telah dibahas topik mengenai integral permukaan S yang dibatasi lintasan atau kurva tertutup C. Pada gambar terlihat permukaan S yang berwarna biru ini dan lintasan C yang mengelilingi permukaan S ini. Nah, pada lintasan C tersebut terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa lintasan tersebut bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, dari lintasan S ini kita proyeksikan ke XY, maka nanti akan didapatkan daerah D. Sehingga untuk mencari integral permukaannya akan dinyatakan dengan integral lipat 2 terhadap daerah S kur F ds. Teorema Stokes adalah teorema yang mengaitkan atau menghubungkan konsep antara integral garis dengan integral permukaan. Teorema Stokes menyatakan apabila diberikan S berupa daerah permukaan terhubung yang dibatasi oleh lintasan tertutup C yang berorientasi positif, apabila terdapat medan vektor F sama dengan PI ditambah QJ ditambah RK yang setiap komponennya memiliki turunan parsial pertama yang kontinu di R3, maka akan diperoleh integral garis kurva tertutup C f.dr sama dengan integral lipat 2S ataupun integral permukaan S kur F ds. Nah, jadi teorema Stokes ini menyatakan bahwa integral garis itu akan sama dengan integral permukaannya. Saat kapan? Saat syarat pada teorema Stokes ini terpenuhi, di mana lintasan C tertutup harus berorientasi positif dan komponen turunan parsial dari medan vektor F itu harus kontinu di R3. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu kapan lintasan tertutup C dikatakan berorientasi positif. Apabila terdapat permukaan D di R3 dan dipandang dari atas. Sebagai berikut, di mana D ini merupakan suatu permukaan yang dibatasi oleh lintasan, di mana lintasan itu menghubungkan titik A dan B. Apabila kita berjalan di sepanjang lintasan tersebut dan kita dapati daerah D selalu berada di sebelah kiri kita, maka orientasi lintasan tersebut dinyatakan positif. Jadi arah orientasi positif itu karena lintasannya berlawanan arah jarum jam sehingga daerah D selalu berada di sebelah kiri. Jadi jika kita berjalan di sepanjang lintasan ini berlawanan arah jarum jam, kita dapat di daerah D, kita selalu dapati daerah D selalu ada di sebelah kiri, maka orientasi dari lintasan itu dinyatakan positif. Kemudian apabila kita berjalan mengikuti arah jarum jam, maka kita dapati daerah D-nya itu akan selalu ada di sebelah kanan, sehingga arah orientasinya dinyatakan negatif, karena lintasannya searah jarum jam sehingga daerah D selalu berada di sebelah kanan. Jadi untuk teorema Stokes
Syarat yang harus dipenuhi itu adalah lintasannya kita harus berorientasi positif. Sekali lagi, lintasannya harus berorientasi positif saat permukaan D-nya dipandang dari atas. Jadi kita tidak boleh memandangnya dari samping, tetapi harus dipandang dari atas. Dari teorema Stokes, kita dapati bahwa integral garis kurva tertutup C F dot dr sama dengan integral permukaan S per F ds. Jadi integral garis sama dengan integral permukaan. Artinya, untuk menyelesaikan persoalan integral garis dapat digunakan konsep integral permukaan. Begitu pula sebaliknya, untuk menyelesaikan persoalan integral permukaan dapat digunakan konsep integral garis. Hal tersebut dapat dipenuhi apabila syarat untuk teorema Stokesnya telah dipenuhi, yaitu apabila kita pandang permukaannya dari atas, maka lintasannya berorientasi positif, di mana apabila kita berjalan di sepanjang lintasan tersebut, maka permukaan akan selalu ada di sebelah kiri. Itu adalah syarat teorema Stokesnya dapat dipenuhi. Selain satu lagi itu adalah turunan pertama dari komponen medan vektor F itu harus kontinu di R3. Jadi syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka teorema Stokesnya dapat digunakan, di mana integral garis sama dengan integral permukaan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Tentukanlah integral garis kurva tertutup C F dot dr, di mana F, X, Y, Z sama dengan negatif Y kuadrat I ditambah XJ ditambah Z kuadrat K, dan C adalah kurva berorientasi positif yang terbentuk dari perpotongan bidang Y ditambah Z sama dengan 2, dan tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke, kita selesaikan. Berdasarkan teorema Stokes, integral garis kurva tertutup C F dot dr sama dengan integral permukaan S per F ds. Karena yang ditanya di sini adalah integral garis kurva tertutup C, maka kita akan mencari ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan integral permukaan S per F ds. Nah, untuk mencari integral permukaan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menentukan curve F-nya terlebih dahulu. Karena pada integral permukaan ini, di situ terdapat curve F. Kita cari curve F-nya dengan menggunakan matriks ya, determinan dari matriks 3 kali 3, yaitu baris pertama IJK, lalu baris kedua dodo X, dodo Y, dan dodo Z. Lalu baris ketiganya itu adalah komponen dari medan vektor F, yaitu negatif Y kuadrat, lalu X dan Z kuadrat. Kita cari determinannya, maka akan kita peroleh curve F-nya itu adalah 1 ditambah 2Y sama dengan K. Sehingga curve F-nya itu dapat dinyatakan dengan 0,1 tambah 2Y. Karena di sini nilainya hanya untuk komponen K saja, sehingga untuk komponen I-nya itu adalah 0, komponen J-nya adalah 0, dan komponen K-nya adalah 1 tambah 2Y. Oke, setelah kita cari curve F-nya, maka sekarang kita cari ds-nya, daerah ds-nya. Jadi untuk menentukan daerah S, kita gambar terlebih dahulu grafiknya, di mana tadi dikatakan bahwa C-nya itu adalah perpotongan dari bidang Y tambah Z sama dengan 2, dan tabung. Yang tadi tabungnya dibuat dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, jika kita lihat di sini, kita dapati bahwa permukaan S-nya itu adalah hasil perpotongannya. Ini permukaan S-nya, kemudian tadi dinyatakan bahwa lintasan C-nya itu berorientasi positif. Sehingga kita lihat di sini lintasannya jika kita pandang dari atas, dia akan berlawanan arah dengan jarum jam, dan daerah S-nya itu selalu ada di sebelah kiri. Maka kita dapati bahwa lintasan C-nya berorientasi positif, sehingga kita bisa gunakan teorema Stokes tadi. Nah, kemudian kita proyeksikan daerah S-nya itu terhadap bidang XY di bawah. Nah, kita dapati bahwa
proyeksinya itu berupa lingkaran di sini ya. Proyeksinya berupa lingkaran. Sehingga untuk memudahkan kita mencari integral lipat 2 ataupun integral permukaan terhadap daerah S, maka kita menggunakan koordinat polar. Karena apa? Tadi proyeksinya itu berupa lingkaran. Kita tentukan domain dari D-nya ini. Jika kita tentukan domain dari D-nya ini, kita dapati tadi bahwa daerah D ini terbentuk dari tabung, di mana tabungnya tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga dari situ kita dapati bahwa R-nya itu adalah 1, sehingga D-nya itu memiliki interval dari 0 hingga 1. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan tetanya, sudutnya. Sudutnya kalau kita perhatikan itu adalah sudut satu putaran penuh ya, satu lingkaran penuh, sehingga tetanya itu adalah dari 0 hingga 2pi. Sehingga jika kita tuliskan domain D itu sama dengan R, theta, di mana R-nya itu antara 0 hingga 1 dan tetanya itu antara 0 hingga 2pi. Adapun persamaan bidangnya yaitu Y tambah Z sama dengan 2, itu dapat kita tuliskan menjadi Z sama dengan 2 kurang Y. Nah, Z ini merupakan fungsi dua variabel, yaitu fx, y sama dengan 2 kurang Y. Nah, kemudian dari curve F sama dengan 0,0,1 tambah 2Y, dan Z sama dengan fx, y sama dengan 2 kurang Y, akan kita peroleh integral garis kurva tertutup C dr sama dengan integral permukaan S curve F ds. Jadi ini tadi adalah teorema Stokes kita. Nah, integral permukaan yaitu adalah integral lipat 2 dari daerah S curve F ds itu dapat kita ubah menjadi bentuk ini berdasarkan teorema yang ada di integral permukaan, yaitu menjadi integral lipat 2 terhadap daerah D, di mana daerah D itu tadi adalah daerah hasil proyeksi dari permukaan S terhadap bidang XY. Jadi integral lipat 2 daerah D dari negatif P do F do X. Do F do X-nya itu kita peroleh dari sini, yaitu fungsi dua variabel fx, y. Jadi do X yaitu turunan parsial dari fungsi F terhadap X dikurangi lagi dengan Q. Q kita ini adalah komponen dari curve F, di mana yang pertama itu komponen P, yaitu komponen yang bersesuaian dengan I itu adalah P, lalu yang bersesuaian dengan J di sini itu adalah Q, lalu yang ini bersesuaian dengan K itu adalah R. Sehingga di sini P, Q, R. Jadi untuk mencari integral lipat 2 ataupun integral permukaan S curve F ds itu sama dengan integral lipat 2 daerah D dari negatif P kali do F do X dikurang dengan Q kali do F do Y ditambah R dA. Sekali lagi, daerah D-nya itu adalah hasil proyeksi dari permukaan S terhadap bidang XY. Nah, sekarang jika kita selesaikan, negatif P, P-nya di sini adalah 0, berarti di sini 0 kali dengan turunan parsial. Bagaimanapun nanti di sini hasilnya adalah 0 karena P-nya 0. Dikurang dengan Q, Q-nya kita lihat di sini juga 0, maka hasil di sini nanti adalah 0. Kemudian ditambah dengan R. R kita di sini adalah 1 tambah 2Y, maka nanti hasilnya adalah integral lipat 2 terhadap daerah D, 1 tambah 2Y dA. Nah, daerah D kita tadi itu adalah berupa lingkaran yang kita gunakan koordinat polar yang memiliki domain sebagaimana telah kita tuliskan sebelumnya. Sehingga integral lipat 2-nya kita gantikan ke sistem koordinat polar, itu dari batas 0 sampai 2π untuk yang theta, kemudian batas 0 hingga 1 untuk yang dr, kemudian dA pada koordinat polar itu akan diganti menjadi r dr d theta. Kemudian 1 tetap 1, lalu untuk sistem koordinat polar y itu diganti menjadi r sin theta, sehingga 2y berubah menjadi 2r sin theta. Nah, ini adalah hasil dari bentuk dari integral lipat 2-nya. Kemudian kita coba selesaikan. Kita kalikan dengan R yang ada di luar, jadinya integral lipat 2 dari R tambah 2R kuadrat sin theta dr d theta. Nah, kemudian kita integralkan yang pertama ini terhadap R-nya terlebih dahulu. Maka akan kita dapatkan hasil integralnya itu adalah R kuadrat per 2 ditambah 2R pangkat 3 per 3 sinus theta. Nah, kita substitusikan batas bawah 0, batas atas 1. Sehingga akan kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 2 ditambah 2 per 3 sinus theta d theta.
Nah, bentuk ini kemudian kita integralkan terhadap theta, maka akan kita dapatkan hasilnya setengah theta dikurangin 2/3 cos theta, kemudian batas theta-nya itu dari 0 hingga 2pi. Kita substitusikan batas theta tersebut. Yang pertama ini adalah batas theta. Untuk yang 2pi, kita gantikan setiap theta dengan 2pi, lalu yang di sini adalah batas theta untuk yang 0. Maka akan kita dapatkan di sini hasilnya pi. Kemudian cos 2 theta di situ nanti adalah hasilnya kita dapatkan untuk yang cos 2 theta itu hasilnya 1 ya. Maka nanti hasilnya adalah 2/3, lalu di sini hasilnya 0, di sini juga 2/3 karena cos 0 itu 1. Nah, di sini kurang 2/3, di sini juga di sini negatif 2/3, di sini negatif 2/3. Negatif 2/3 dikurang dengan negatif 2/3, maka di sini habis 0. Sisa yang ada itu adalah setengah kali 2pi, maka hasilnya adalah pi. Jadi ini adalah hasil dari integral garis kurva tertutup C f dot dr, di mana kita menyelesaikannya dengan menggunakan integral permukaan S per f ds. Oke, itu untuk contoh yang pertama, di mana yang ditanya adalah integral garisnya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini yang ditanya adalah integral permukaannya. Tentukanlah integral permukaan S per f ds, di mana S adalah setengah bola bagian atas yang dinyatakan dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 9. Z lebih besar atau sama dengan 0 dan berorientasi positif. Dengan f x y z sama dengan 2y cos z i ditambah e pangkat x sinus z i ditambah x kali e pangkat yk. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, yang ditanya itu adalah integral permukaan. Maka berdasarkan teorema Stokes, integral permukaan S per f ds sama dengan integral garis kurva tertutup C f dot dr. Sehingga untuk mencari integral permukaannya ini, kita akan menggunakan konsep yang ada pada integral garisnya. Oke, berarti yang pertama kali kita cari dr-nya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan konsep integral garis, maka yang kita cari di sini dr, baru nanti kita akan dapati gambar permukaan S-nya seperti ini, di mana tadi dinyatakan bahwa S-nya itu adalah permukaan setengah bola, yaitu dari persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 9. Jadi kita dapati R-nya itu adalah 3 ya, R-nya 3. Kemudian Z-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, berarti emang diambil itu adalah bagian atasnya saja. Nah, pada integral garis FDR, walaupun kita dapati daerah D-nya di sini itu adalah berupa lingkaran, kita tidak mengubahnya ke koordinat polar. Karena apa? Kalau kita mengubahnya ke koordinat polar, maka kita harus menyelesaikannya dengan integral lipat 2. Padahal, di soal ini apabila kita menggunakan teorema Stokes, maka kita harus menyelesaikan integral persamaan ini dengan menggunakan konsep integral garis, di mana integral garis hanya terdiri dari integral lipat 1 saja. Sehingga untuk menyelesaikan ataupun mencari dr ini, kita menggunakan bentuk persamaan parametrik. Gitu ya. Jadi dari didapati bahwa lintasannya itu berupa persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Ini yang di bawah, dan persamaan ini harus kita ubah ke bentuk parametriknya dulu. Jadi kita tidak menggunakan sistem koordinat polar sebagaimana di contoh 1, karena apa? Kita untuk menyelesaikan integral permukaan kan kita menggunakan konsep dari integral garis. Integral garis itu menggunakan integral lipat 1. Kalau kita menggunakan sistem koordinat polar, berarti kita harus menggunakan integral lipat 2. Itu tidak mungkin dilakukan. Sehingga untuk mencari dr-nya, kita harus mengubahnya ke bentuk parametrik. Nah, dari persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9, itu adalah persamaan dari lintasan C, kita ubah ke persamaan parametrik, di mana x-nya kita gunakan persamaan parametrik dengan parameter t-nya. X-nya kita ganti 3 cos t, y-nya diganti dengan 3 sinus t, z sama dengan 0. Di mana
T-nya itu dari 0 hingga 2pi, karena tadi lingkaran penuh. Kenapa kita ganti seperti ini? Karena jika kita gantikan X-nya dengan 3 cos T, lalu Y-nya kita ganti dengan 3 sinus T, kita akan dapatkan persamaannya sama, yaitu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi ini adalah persamaan parametrik yang kita gunakan. Lalu dari persamaan parametrik itu kita dapatkan vektor posisi RT, di mana vektor posisi RT itu adalah 3 cos T, itu tadi yang untuk sumbu X-nya, lalu 3 sinus T untuk yang di sumbu Y-nya, lalu 0. Z-nya 0, kenapa Z-nya 0? Karena D kita tadi itu ada di bidang XY. Bidang XY otomatis Z-nya 0. Lalu tadi yang ditanyakan untuk mencari integral garis kurva tertutup yang dicari adalah DR, yaitu turunan dari R. Maka kita turunkan vektor posisi R ini terhadap T. Kita dapatkan turunan yang pertama itu turunan dari 3 cos T adalah negatif 3 sinus T. Turunan dari 3 sin T adalah 3 cos T. Turun 0 tetap 0 dt. Karena kita turunkan terhadap parameter T. Nah, kita dapatkan DR-nya. Lalu dari DR kita cari tadi adalah F-nya. Gitu ya. Kan tadi untuk integral garis itu adalah F dot DR. Nah, dari F yang kita ketahui di soal adalah F, X, Y, Z. Masih dalam bentuk variabel X, Y, Z. Padahal di sini kita sudah mengubahnya ke bentuk parameter. Maka F, X, Y, Z harus kita ubah ke dulu menjadi F, RT. Gitu ya. Kita ganti dulu ke parameter T. Di mana setiap X kita ganti dengan 3 cos T, setiap Y kita ganti dengan sinus T, dan setiap Z kita ganti dengan 0. Maka di sini 2Y cos Z kita ganti menjadi Y-nya dengan 3 sinus T, Z-nya dengan 0. Kemudian E pangkat X, X-nya kita ganti dengan 3 cos T, Z-nya dengan 0. Di sini juga ada X, E pangkat Y, X-nya kita ganti dengan 3 cos T. Lalu E pangkat Y diganti menjadi E pangkat 3 sinus T. Nah, bentuk ini sekarang kita sederhanakan menjadi FRT, yaitu adalah 6 sinus TI ditambah 0J. Kenapa? Karena sini sinus 0 hasilnya adalah 0, maka di sini komponen pada bagian J-nya adalah 0. Di sini untuk yang komponen pada bagian K-nya adalah 3 cos T, E pangkat 3 sinus T. Berarti kita sudah dapat FRT-nya, kita sudah dapat DR-nya, sehingga ini kita sederhanakan lagi ya. Jadi di sini bentuk komponennya itu adalah 6 sinus T, 0, 3 cos T, E pangkat 3 sinus T. Berarti ini adalah F-nya, di sini kita sudah dapat DR-nya. Maka kita bisa menggunakan konsep integral garis kurva tertutup C, F dot DR. Dari DR itu sama dengan turunan dari RT tadi ya, sama dengan negatif 3 sinus T, 3 cos T, 0 dt. Lalu dari F RT-nya kita dapatkan tadi adalah 6 sinus T, 0, 3 cos T, E pangkat 3 sinus T. Maka integral garisnya akan kita peroleh seperti ini. Dimana yang pertama di soal tadi ditanyakan adalah integral permukaan S per F ds sama dengan integral garis kurva tertutup C F dot dr. Dimana kita ubah sesuai dengan yang kita ketahui tadi. T-nya itu jumlah dari 0 sampai 2pi, kemudian F-nya itu adalah 6 sinus T, 0, 3 cos T, kali E pangkat 3 sinus T, dot, dengan DR. DR-nya itu adalah negatif 3 sinus T, 3 cos T, 0 dt. Nah, kita dot produkkan 6 sinus T dengan negatif 3 sinus T, maka nanti hasilnya adalah negatif 18 sinus kuadrat T, lalu sini 0 kali dengan 3 cos T, maka hasilnya adalah 0. Di sini 3 cos T, E pangkat 3 sinus T kali 0, maka hasilnya 0. Sehingga bentuk integralnya itu berubah menjadi integral 0 sampai 2pi dari negatif 18 sinus kuadrat T. Di sini yang pertama ya, pada komponen I-nya itu nanti negatif 18 sinus kuadrat T. Yang ini 0 kali 3 cos T 0, lalu 3 cos T, E pangkat 3 sinus T kali 0 adalah 0. Maka yang tersisa adalah ini. Nah, sekarang kita integralkan terhadap T-nya. Tetapi sebelum kita integralkan bentuk sinus kuadrat T ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Negatif 18 ini adalah konstanta, kita keluarkan dari tanda integralnya. Jadi,
Nanti dapatnya negatif 18, sinus kuadrat T-nya kita ubah menjadi 1 kurang cos 2T per 2. Negatif 18 nanti dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah negatif 9, yang kita keluarkan dari tanda integral karena dia adalah konstanta. Kemudian yang ada dalam tanda integral itu adalah 1 kurang cos 2T. Nah, bentuk inilah yang kita integralkan terhadap T-nya. Sehingga kita dapatkan hasil integralnya adalah negatif 9 kali T kurang setengah sinus 2T dengan batas bawah 0, batas atas 2pi. Kemudian kita gantikan T-nya dengan 2pi untuk batas atas dan batas bawahnya adalah 0. Kita lihat di sini, yang pertama ini kita gantikan untuk yang batas atas, di mana setiap T kita ganti menjadi 2pi. Sehingga yang pertama untuk yang bagian atasnya, batas atas, kita dapatkan 2pi kurang setengah sinus 4pi. Sinus 4pi kita dapatkan hasilnya 0, maka yang ini nanti hasilnya semua 0, dikurangin. Lalu yang bagian ini adalah untuk batas bawahnya. T kita gantikan dengan 0, lalu setengah sinus 0. Sinus 0 juga 0, maka di sini hasilnya 0, ini 0, kemudian yang ini 0. Yang tersisa adalah negatif 9 kali 2pi, maka hasilnya adalah negatif 18pi. Maka hasil dari integral permukaan S ke f ds adalah negatif 18pi, di mana kita menyelesaikannya dengan menggunakan konsep integral garis kurva tertutup C f dot dr. Jadi ini adalah penggunaan dari teorema Stokes. Oke, itu adalah pembahasan kita mengenai teorema Stokes. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan via WA Group. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.